Islam dalam konteks lingkungan itu ada dua kategori manusia. Pertama yang disebut dengan muslihun, yaitu orang-orang yang menjaga dan melestarikan lingkungan dengan sungguh-sungguh, baik itu secara individual maupun secara kolektif, ya. Dan ini merupakan upaya yang sistematik, tidak hanya dari individu tapi juga masyarakat dan kemudian negara juga harus memfasilitasi. Itu yang disebut dengan al-muslih atau muslihun. Dan yang kedua itu mufsid atau mufsidun, yaitu orang-orang yang dengan sadar atau tidak sadar melakukan perusakan terhadap lingkungan. Apakah itu dengan cara-cara yang besar-besaran atau kecil-kecilan. Nah, itu namanya mufsid. Nah, dari dua itu sangat jelas di dalam Al-Quran, kita harus menjadi orang-orang yang muslih, menjadi muslihun, orang-orang yang melestarikan lingkungan dengan bersama-sama, baik dari level individu maupun pada level negara, masyarakat dan negara. Ya, kita gini ya, kita di dalam tata kelola lingkungan ini, sebetulnya yang dari masyarakat sendiri itu sudah ada upaya-upaya. Misalnya di level lingkungan, misalnya sudah ada secara kolektif bagaimana mengelola sampah dengan baik misalnya. Nah, di level lembaga-lembaga keagamaan, di Nahdlatul Ulama misalnya, itu ada namanya lembaga yang khusus untuk bergerak di bidang pelestarian lingkungan dan antisipasi perubahan iklim. Itu sudah ada. Tapi ini harus ditindaklanjuti pada level berikutnya, yaitu pada level negara. Nah, negara inilah yang bisa mengubah situasi sekarang ini. Misalnya pada perusahaan-perusahaan yang seringkali justru untuk mendapatkan keuntungan dia harus merusak lingkungan. Tapi negara juga sudah berusaha misalnya dengan adanya standar standar pengolahan limbah dan seterusnya. Tapi kan kita mengerti sekarang ini bagaimana perusahaan-perusahaan yang besar yang misalnya yang mengeksploitasi baik itu tambang atau hutan dan seterusnya, itu biasanya tidak terkontrol di dalam pengendalian lingkungannya. Nah, oleh karena itu kita harus bersama-sama, ini tidak bisa satu pihak saja dari masyarakat agama atau masyarakat secara umum, tapi juga negara juga harus mengimbangi ini dengan pengaturan yang sangat ketat di dalam urusan lingkungan ini. Nah, secara di lingkungan yang kecil, saya kira di lingkungan rumah tangga misalnya, kita bisa mengelola sampah dengan memisahkan limbah sampah yang organik dan yang non organik misalnya. Nah, atau juga misalnya kalau tidak perlu banget gitu, bisa aja kita bersepeda, ya, tidak usah pakai motor gitu yang polutif ya, atau cara-cara lain atau jalan kaki dan seterusnya. Dan ini harus dibiasakan menjadi kebudayaan di dalam masyarakat. Nah, dari masyarakat lah kemudian nanti secara luas negara juga harus memfasilitasi penyediaan sarana-sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan misalnya, dan seterusnya. Yang itu saya kira ini memang merupakan kerjasama timbal balik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh negara. Iya, tantangan terbesarnya satu, saya kira karena lingkungan sosial yang
belum menyadari sepenuhnya soal lingkungan ini. Tapi juga yang tantangan utama kita adalah mengabaikan. Jadi mengabaikan protokol lingkungan yang seharusnya ditaati. Ya. Misalnya soal emisi gitu ya, yang ada level-level yang bisa ditoleransi. Nah, yang selama ini juga kita nggak ngerti bagaimana caranya supaya level polusi itu bisa ditekan serendah mengabaikan. Jadi lebih pada ketidaktahuan, tapi juga mengabaikan, tidak peduli.